Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Meilani, kelas 3A Prodi Sarjana Keperawatan, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan awal konseling KB. Di sini ada tujuan konseling KB. Yang pertama yaitu membantu calon peserta KB agar memahami norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Selanjutnya yang kedua, agar tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kontrasepsi. Yang ketiga, memberikan informasi yang tepat, lengkap, serta objektif mengenai metode kontrasepsi. Dan yang terakhir, membantu klien untuk memilih metode kontrasepsi terbaik bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Windy Meilani. Saya mahasiswi dari STIKA Sukabumi. Ya. Nah Ibu, sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Lala. Saya panggil Ibu Lala aja ya Ibu ya. Nah tujuan saya ke sini untuk melakukan konseling KB kepada Ibu. Tujuannya agar Ibu bisa nanti memilih KB apa yang akan Ibu ambil seperti itu. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit dan tempatnya di sini Ibu. Lalu media yang akan saya gunakan yaitu ini Bu, ada lembar balik. Ya. Gimana Bu, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik Ibu, sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelum mulai ke materi, saya akan tanya-tanya dulu ke Ibu ya. Ya. Ibu sudah menikah Ibu? Sudah. Berapa lama? Baru 1 tahun. 1 tahun ya. Ini pernikahan yang keberapa kali Ibu kalau boleh tahu? Baru yang pertama. Baru yang pertama ya Ibu ya. Ibu sudah pernah melahirkan Bu sebelumnya? Sudah. Lalu sebelumnya KB apa yang pernah Ibu ambil? Belum pernah sih, soalnya saya baru 6 bulan melahirkan. Oh baru ya Bu ya. Lalu Ibu apakah punya penyakit yang seperti hipertensi atau sebagainya? Tidak ada. Tidak ada ya Ibu ya. Lalu Ibu sebelumnya tahu gak sih apa itu KB? KB itu yang saya tahu adalah suatu program yang tujuannya yaitu untuk menjarangkan kelahiran. Ibu udah hebat banget ya, udah tahu gitu. Nanti saya akan lebih menjelaskan tentang apa itu KB. Nanti saya akan menjelaskan pengertian KB, manfaat KB, jenis-jenis KB, keuntungan dan kelebihan masing-masing KB tersebut ya Bu ya. Ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik Ibu, yang pertama itu ada pengertian KB. Jadi KB itu adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga. Di pengertian ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Lanjut saja ya Bu ya. Ya. Selanjutnya ada jenis-jenis KB Ibu. Yang pertama itu ada KB hormonal. Nah di KB hormonal ini yang pertama itu ada KB pil. Ya. Nah pil ini adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Lalu ada KB suntik. Nah kalau KB suntik ini adalah kontrasepsi suntikan dengan cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Ya. Lalu ada KB implan. Nah kalau KB implan ini yaitu alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas setelah dalam berbagai bentuk kapsul, silastik atau lentur. Ya. Nah, jadi jenis-jenis KB yang hormonal yang 3 ini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Kita lanjut ya Bu ya. Ya. Nah, di sini ada gambar-gambarnya ya Bu ya. Ini untuk KB pil, Ya. ini suntik, dan ini untuk yang implan. Ya. Kita lanjut ya Bu ya. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis KB yang non hormonal Ibu. Yang pertama ada IUD. Nah, IUD ini yaitu alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim. Ya. Nah, selanjutnya itu ada kondom. Nah, kondom itu yaitu selaput karet yang dipasang pada penis selama berhubungan seksual. Nah, di yang non hormonal yang kedua ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada KB alamiah Ibu. Nah, yang pertama itu ada senggama terputus. Nah, yaitu suatu metode kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadi ejakulasi intravaginal. Selanjutnya itu ada metode kalender Ibu. Nah, yaitu metode dengan tidak melakukan senggama pada masa subur. Nanti ada cara menghitung masa suburnya ya Ibu ya.
Lalu ada laktasi. Nah, kalau laktasi ini merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Nah, di yang kedua ini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Selanjutnya, Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya ada KB mantap, Ibu. Nah, yang pertama itu ada tubektomi. Nah, yaitu pengikatan atau pemotongan tuba falopi kiri dan kanan pada wanita. Iya. Selanjutnya ada vasektomi. Nah, yaitu pengikatan atau pemotongan vas deferen kiri dan kanan pada pria. Nah, di yang KB mantap ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Selanjutnya, Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat KB, Ibu. Apa aja sih manfaatnya? Jadi manfaatnya ada yang untuk ibu, ada yang untuk anak ibu. Nah, yang untuk ibunya yaitu yang pertama itu ada mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Lalu untuk mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu. Iya. Lalu menjaga kesehatan ibu, lalu merencanakan kehamilan lebih terprogram. Selanjutnya ada manfaat untuk anak ibu. Yang pertama yaitu mengurangi resiko kematian pada bayi, lalu meningkatkan kesehatan pada bayi, lalu mencegah kekurangan gizi, lalu tubuh kembang bayi lebih terjamin. Nah, di manfaat KB ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Kita lanjut ya, Bu ya. Iya. Nah, selain tadi ada manfaat untuk ibu dan bayi ibu, di sini ada manfaat untuk keluarga ibu. Nah, yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan keluarga. Iya. Lalu harmonisasi keluarga lebih terjaga. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian KB, Ibu. Yang pertama itu ada kelebihannya. Iya. Nah, kalau pil KB kelebihannya memudahkan wanita untuk diminum. Iya. Kalau suntikan memudahkan dan tidak harus setiap hari. Lalu ada implan. Nah, kalau implan ini bisa digunakan dalam jangka panjang atau 5 tahun. Lalu ada IUD. IUD ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, bisa sampai 10 tahun ya Ibu ya. Iya. Lalu ada kondom. Kondom itu fleksibel dan mudah dicari. Lalu ada genggaman terputus, yaitu tidak ada efek sampingnya. Nah, selain kelebihan tentunya ada kekurangan kan ya Bu ya. Nah, kekurangan pil KB yaitu terasa mual biasanya dalam 3 bulan pertama. Kalau misalnya suntikan hormonnya lebih tinggi daripada tidak cocok, maka BB-nya akan naik. Nah, lalu implan tidak boleh mengangkat yang berat-berat. IUD mahal, terasa sakit saat dipasang. Lalu kondom mudah bocor dan tidak terjamin. Ya. Nah, untuk keuntungan dan kerugian KB-nya apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Nah, alhamdulillah Ibu materinya sudah selesai. Nah, saya tanya lagi kepada Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, setelah tadi mendengar saya menjelaskan tentang KB dan sebagainya, kira-kira apa KB yang ingin Ibu ambil? KB implan. Implan ya Ibu ya. Nah, karena Ibu ingin mengambil KB implan, saya tanya lagi untuk bahan evaluasi, boleh Ibu? Boleh. Nah, apa sih Ibu manfaat dari KB implan itu? Manfaatnya yaitu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih kalau nggak salah selama 5 tahun. Iya, betul sekali Ibu. Ternyata Ibu sudah memahami ya Ibu ya. Untuk pemasangannya kira-kira Ibu ingin melakukannya kapan Bu? Kalau besok pagi bisa sus. Bisa, mau besok pagi ya Bu ya? Ya. Jamnya? Jam 10 pagi. Baik, berarti besok untuk rencana tindak lanjutnya Ibu datang lagi ke sini jam 10 pagi ya, untuk pemasangan implan dan tepatnya di sini ya Ibu ya. Saya sudah menjelaskan dan Ibu juga sudah paham. Saya akhiri aja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih suster. Ya.